Kita identifikasi satu persatu. Kenapa saya sering berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap konsep-konsep yang selama ini kita terima secara turun-temurun atau kita baca di dalam kitab-kitab klasik, karena ternyata banyak konsep-konsep yang kita terima dari kitab-kitab klasik keliru. Contoh, satu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadinya kita sangat yakin dengan definisi bahwa Ar-Rahman itu adalah Rahmanud dunya wal akhirah, kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Kemudian Ar-Rahim itu Rahimul akhirah. Ternyata kita menemukan definisi yang berbeda. Kita menemukan definisi di dalam Al-Biqai misalnya, bukunya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuwar, dikatakan di situ bahwa Ar-Rahman adalah Syaminur Rahmah lika Fatimah Tanawalat Hurrububiyah. Kasih sayang Allah pada semuanya. Mau Islam mau kafir dapat kasih sayang Allah. Ternyata begitu. Ar-Rahim adalah khasun birrahmah bima tardahul ilahiyah. Hanya kepada orang yang sesuai dengan keinginan Allah aja. Tapi ternyata dua-duanya keliru. Oh gitu. Ya kan? Kemudian kita mendapatkan konsepsi baru. Karena ternyata ada konsepsi yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu berasal dari bahasa Ibrani. Nah, kemudian kalau kita kaji, kita menemukan perspektif baru. Ada banyak ulama, setidaknya sudah 3 tadi itu, yang memiliki konsepsi yang berbeda. Kalau ada 2 atau lebih konsepsi yang berbeda, maka kemungkinannya hanya 2. Semuanya salah atau salah satu saja yang benar. Nah, bisa semuanya salah loh. Tapi untuk sementara kita berpegang pada konsepsi yang terakhir, bahwa Ar-Rahman itu berasal dari bahasa Ibrani atau Suryani yang berasal dari kata Rahmono. Ya. Lah berarti kan setidaknya sudah ada 2 yang salah di sini. Nah, kemudian apa lagi? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dipahami oleh banyak orang bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti takwa adalah sebaik-baik bekal. Padahal ternyata berdasarkan data sejarah yang dimaksudkan sebaik-baik bekal di situ ya materi. Kalau mau haji harus membawa bekal. Kalau membawa bekal maka akan menjadi takwa, mempertahankan takwa karena terhindar dari tindakan meminta-minta. Karena meminta-minta adalah tindakan yang tidak sesuai dengan konsepsi takwa. 2. Yang ketiga, apa? Takbiratul ihram. Dipahami sebagai takbir yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Padahal takbiratul ihram itu maksudnya adalah takbir sebagai pertanda bahwa kita sedang memulai ritual untuk menyucikan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ihram artinya berasal dari kata ahroma, ahroma berasal dari kata haram, haram kemudian menghasilkan kata hormat. Hormat itu artinya memuliakan, hormat, memuliakan, menyucikan. Berarti itu adalah ritual untuk menyucikan Allah. Apalagi misalnya lagi ad-dinu an-nasihah. Kalau tadi kan Al-Qur'an tuh. Kalau ini hadis. Hadisnya ad-dinu an-nasihah. Ya. Sering diartikan agama adalah nasihat. Lah nasihat untuk siapa? Nasihatnya dipahami sebagai pesan yang baik. Nah, enggak masuk itu. Konsepsinya ternyata enggak nyambung. Karena nasihat untuk siapa? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil mu'minin wa ammatihim. Untuk 2 yang terakhir, kepada pemimpin-pemimpin orang yang beriman, kepada orang beriman secara keseluruhan masuk. Tapi nggak mungkin kita memberikan nasihat kepada Allah, kitabnya dan rasulnya. Karena Allah, kitabnya dan rasulnya justru adalah sumber materi nasihat. Begitu. Lagi, apa lagi? Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya kan? Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Biasanya diartikan begitu toh. Padahal ada kata-kata yang tidak diartikan kalau begitu. Mestinya diartikan bagaimana? Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, gitu. Akhlak di situ berasal dari kata apa? Khuluqun.
Nah, di dalam Al-Qur'an ada ayat fala yughayyirunna khalqallah. Khalq di situ artinya adalah din. Kalian buka aja tafsirnya. Khalqallah itu dinallah ya. Mengubah agama Allah. Berarti itu komitmen kepada Allah. Berarti makarimal akhlak itu adalah agama-agama yang mulia. Jadi sebelumnya sudah ada agama-agama. Agama Kristen, agama Yahudi. Itu adalah agama-agama yang diakui oleh Islam. Itu adalah agama-agama yang oleh Islam dianggap sebagai agama-agama yang mulia. Tetapi belum sempurna. Maka Rasulullah itu diutus hanya untuk apa? Menyempurnakan itu agama tadi itu. Agama-agama yang mulia. Mulia tapi belum sempurna. Tetapi kan dipahami secara keliru. Banyak orang mengatakan bahwa yang dimaksudkan akhlak itu tindakan. Kamu menghormati orang. Kemudian kamu baik pada orang tua. Kamu baik pada guru misalnya. Nah itu tidak masuk dalam kategori ini, paham? Kemudian diperlebar lagi. Yang penting itu akhlaknya. Agamanya enggak penting. Mau agamanya apapun kalau dia baik, maka itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Loh, malah lain lagi, malah berkebalikan ya kan? Pengertiannya, paham? Padahal Rasulullah tadi diutus untuk menyempurnakan agama-agama yang mulia. Berarti hadis ini pengertiannya itu konvergen lah ya. Konvergen dengan ayat di dalam Al-Quran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Oh gitu. Kalau di dalam Al-Quran digunakan kata akmaltu, al-yauma akmaltu. Kalau di dalam hadis digunakan istilah utammima. Yang satu menyempurnakan dengan bahasa akmala, ya. Yang satu di dalam hadis menyempurnakan dengan kata atamma. Maka ayatnya adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Dua-duanya digunakan ya kan? Itu akmaltu dengan wa atmamtu. Tetapi di dalam hadis yang digunakan adalah atamma ya. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Loh, ini sudah berapa tadi? Bukti bahwa ada konsep-konsep penting di dalam Al-Quran maupun hadis ternyata disalahpahami secara fatal. Maka saya curiga tema ain ini juga dipahami secara keliru. Sehingga kemudian menimbulkan konsepsi salah paham gitu. Konsepsi tentang ain tetapi keliru.